Sejarah agama kelahiran agama Konghucu. 1. Pelapor agama Konghucu. Dia berasal dari keluarga yang sederhana, yang jujur dan berbakti kepada Tuhan. Pada usia 50 tahun, beliau sudah diangkat menjadi kepala hakim di kota Conto. Karena pengetahuannya serta pengalamannya, ia dapat melaksanakan administrasi pemerintah yang teratur dan dapat memelihara ketentraman dan keadilan bagi masyarakat. 2. Agama Konghucu di Indonesia. Pada masa Orde Baru, agama ini tidak resmi oleh pemerintah, sedangkan pada Orde Lama agama ini termasuk sebagai salah satu agama dari 6 yang diakui oleh pemerintah. Sikap agama Konghucu berubah sejak penyelesaian pemerintah Orde Baru. 3. Pokok-pokok ajaran Konghucu. Hidup ada dua nilai, yaitu yin dan li. Yin adalah hubungan ideal antara sesama manusia, sedangkan li adalah keserangkaian atau perilaku. 2. Pandangan agama Konghucu tentang dunia, bahwa dunia itu dibangun oleh atas dasar moral. Jika Konghucu mengatakan bahwa sistem yang membuat manusia itu hebat, melainkan orang yang membuat sistem itu hebat. 4. Alam pikir masyarakat Tionghoa. Pemikiran tradisional masyarakat Tionghoa, yaitu masyarakat Tionghoa lebih mempercayai kebudayaan seperti kebudayaan kuno. Perkembangan pemikiran bangsa Tionghoa. Ciri-ciri filsafat Cina mengutamakan pemikiran praktis berkenaan masalah kehidupan sehari-hari, yaitu 1. Dalam pikiran filsuf Cina, etika dan spiritualitas mengatur secara bertolak. 2. Filsafat Cina secara umum mengajarkan sikap optimis dan demokratis. 3. Agama dimana tidak terlalu penting dibandingkan kebijakan filsuf. 4. Ideal dari sudut pandang intelektual, para filsuf Cina berhasil membangun. Periodisasi filsafat Cina. Menurut tradisi, periode ini ditandai oleh ratusan sekolah filsafat dan aliran yang punya ajaran yang berbeda. Namun kelihatan sejumlah konsep yang dipentingkan secara umum adalah kehidupan dan kesenian. 3. Samanio, Taoisme dan Buddhisme. Buddhisme memasuki Tiongkok pada permulaan abad ke-1. Pengalamannya besar sampai pada abad yang ke-10. Beberapa nama yang terkenal sebagai tokoh penyebab adalah Cintasang. 4. Samanio, Konfusianisme. Konfusianisme klasik kembali menjadi ajaran filsafat terpenting di dunia. Kepentingan hidup berkeluarga dan kemakmuran material yang merupakan nilai-nilai tradisional di Cina, sehingga ajaran ini dianggap sebagai sesuatu yang baik dan benar. 5. Zaman modern. Dimulai di Cina sekitar 1900, pada permulaan abad 20 berpengaruh filsafat barat cukup besar, terutama sejak 1950. Filsafat Cina dikuasai pemikiran Marx, Lenin dan Mao Zedong. Mengenal asli King Hook atau disapa Tiong Nikolai pada tahun 551 sebelum Masehi. Confucius merupakan seorang pertama dalam sejarah Cina yang memberi pelajaran kepada murid yang jumlahnya sangat banyak. Kelompok pendidikan Confucius merupakan sekolah swasta pertama yang dipakai sebagai sarana pendidikan tinggi sejarah Cina. Beliau mengharapkan agar muridnya dapat memainkan peran yang dinamis untuk merobohkan pemerintahan. Ajaran Konfusius pada dasarnya bisa menekan pada
kitab Petur Akbar, 2 kitab Tinggal Sempurna, 3 kitab suci Sabda Suci, 4 kitab Mengsi. Peribadatan dalam agama Konghucu dan tata cara perkawinan dalam agama Konghucu. Kelentang pada umumnya digunakan sebagai tempat ibadah oleh kebanyakan orang Tionghoa, sehingga kadang-kadang kita sulit untuk menebak. Ritual yang sering digunakan oleh orang Konghucu yaitu membakar kurban wangi sambil berdoa kepada patung yang dipercayai sehingga apa yang mereka doakan akan tersampaikan kepada dewa yang dimaksud. Peribadatan dalam agama Konghucu ada beberapa jenis, diantaranya sembahyang malaikat dapur, sembahyang arwah leluhur, sembahyang tahun baru Imlek, sembahyang kepada Tuhan Yang Maha Esa, sembahyang arwah umum, dan sembahyang yak. Tata cara perkawinan dalam agama Konghucu. Umumnya bagi upacara pernikahan adat tradisional Tionghoa yang hingga dapat saat ini dilaksanakan di daerah Tangerang, upacara ini merupakan ritual penemuan dan inisial memasuki masa dewasa. Adapun beberapa ritual yang harus dilaksanakan yaitu terang lilin, peluang arak di bawah meja, berjemputan mempelai wanita, penginjakan tanah upacara. Aliran-aliran dalam agama Konghucu. Manusia diciptakan melalui kekuatan alam, persatuan antara roh suci dan sifat hewan serta hakikat yang terhalus dalam abstrak yaitu unsur bumi, tumbuhan, logam, dan api dan air. Menurut keyakinan orang Konghucu, nasib manusia setelah kematian ditentukan perbuatannya selama hidup di dunia. Dalam perkataan yang berhubungan dengan eskatologis, Konghucu juga berbicara tentang roh-roh yang telah meninggal, namun kurang jelas tempat dari roh-roh tersebut. Sekian dan terima kasih.